ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku.
jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
Shalom, saudara-saudaraku, jemaat GBI Pahlawan, bahkan saudara-saudara kekasih dimanapun Anda berada saat ini, yang saat ini bisa mendengarkan siaran kami, ibadah kami melalui online. Saudara diberkati Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah, kami layani, pada kesempatan yang baik ini, kembali kami akan menikmati berkat firman Tuhan. Kami telah diberkati melalui puji-pujian, penyembahan dan doa syukur kami. Tiba saatnya untuk kami membuka hati, mendengarkan, menyimak dengan baik firman Tuhan, menyimpan di hati, merenungkannya siang dan malam, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, taat melakukan setiap firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati katakan amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, kesempatan terindah untuk kita bisa menikmati firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kehidupan doa kita pada hari-hari ini? Di tengah-tengah pandemi yang sedang merajalela, bahkan di seluruh muka bumi ini, bukan hanya di negeri kita, bukan hanya di kota kita. Saudara, seringkali kita hanya berdoa saat kita bangun tidur, saat kita mau berangkat tidur, saat kita mau makan. Saudaraku, cukupkah demikian persekutuan kita dengan Tuhan? Saudara, sementara berdoa secara pribadi kepada Tuhan, jarang-jarang kita lakukan. Berdoa secara pribadi bukanlah suatu kewajiban keagamaan, aktivitas rutin belaka, atau karena kita terpaksa berdoa karena kita sedang mengalami sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Mari saudara yang kekasih, biarlah doa kita kepada Tuhan menjadi gaya hidup di dalam hati kita. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah berhenti. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat tayangan di YouTube. Bagaimana orang-orang sedang mengantri untuk membeli oksigen. Saudara, betapa sulitnya oksigen pada saat-saat ini didapatkan. Bahkan mereka rela berjam-jam, bahkan dari pagi sampai sore baru mendapatkan. Itu baru oksigennya. Banyak orang yang tertolak karena botol-botol oksigen sudah banyak yang kosong. Karena apa? Banyak orang memerlukannya. Saudara yang dikasihi, padahal Tuhan berkata, nafas orang Kristen adalah doa. Tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan hal berdoa. Nanti saja
Kalau aku sudah butuh, aku mau berdoa. Saudara, ini zaman yang mengerikan. Apakah kita masih berkata di dalam hati, nanti saja kalau aku sedang mengalami kesusahan, baru aku mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Doa orang yang lahir dari kerinduan hati yang terdalam, kita sungguh-sungguh akan bertemu dengan Tuhan melalui doa kita. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3a mengatakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Adakah kita punya kerinduan seperti Raja Daud? Alkitab menjamin, tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat ke-16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di jalur Tuhan, pasti doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Apa sih yang menjadi penghalang doa-doa kita enggak sampai kepada Tuhan, atau doa-doa kita belum terjawab? Adalah dosa dan pelanggaran kita sendiri. Saudaraku, selain berseru kepada Tuhan, kita harus rindu mencari wajah-Nya senantiasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Saudaraku, mencari wajah Tuhan berarti merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Mazmur Daud pasal 27 ayat yang ke-8. Saudaraku, ketika Tuhan hadir dan melawat hidup kita, sesuatu perkara yang besar pasti terjadi. Pemulihan, kesembuhan ilahi, berkat, pertolongan Tuhan. Inilah lambang kehadiran Tuhan yang berada di rumah, dan seisi keluarga kita akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Inilah seharusnya yang menjadi kerinduan kita semua. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga sudah merindukan Tuhan? Tuhan sangat merindukan doa-doa kita yang sungguh-sungguh. Tuhan ingin bersegera menjawab dan memberikan pertolongan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari hadirat-Nya. Sudahkah ini ada di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus adalah jawaban bagi setiap persoalan kehidupan kita. Tidak ada pribadi lain yang sanggup dan dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita selain Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, tanggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyembunyikan wajah-Nya bagi kita. Percayalah bahwa janji pemulihan bagi kita akan digenapi oleh Tuhan. Saatnya kita harus lebih sungguh-sungguh bergumul dalam doa untuk bangsa negara kita, untuk kota kita. Di tengah-tengah pandemi yang sedang merajalela, siapa, di mana tempat perlindungan kita? Hanya Tuhan Yesus yang akan memberikan imun kepada kita untuk melawan virus yang jahat ini. Hanya iman kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Jadikanlah doa sebagai kebutuhan pribadi kita. Dan rindukan kehadiran Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Maka kehidupan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kepada siapa saudara kita akan berlari? Hanya kepada Yesus Juru Selamat, Penebus, Penolong kita yang ajaib.
percaya saja Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita tutup dalam doa. Biarlah firman Tuhan, di mana tema daripada firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Tuhan sanggup mengangkat virus ini dari kota kita, dari negeri kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik, yang kami bersama-sama boleh menikmatinya, yaitu kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan, kiranya apa yang menjadi kerinduan kami, bahwasanya Tuhan sanggup memulihkan kami. Kuatkan hati dan iman kami. Biarlah kami bisa memberikan waktu terbaik kami untuk-Mu Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu, mengucap syukur, memuji Tuhan, berdoa memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk bangsa ini, untuk kota kami Tuhan, untuk Tuhan sesama kami yang ada di negeri yang sedang dilanda COVID-19 ini. Ampunilah kami Tuhan, berikan kepada kami pertolongan-Mu yang ajaib. Jemaat Tuhan yang sampai hari ini kami belum bisa datang berhimpun bertatap muka dalam ibadah, Tuhan dengan segera akan menolong kami. Kami rindu berjumpa selalu dengan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan online ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini. Berkati siapapun yang mendengar siaran ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya diberkati katakan amin. Mari saudara kita tutup ibadah online ini. Saya undang, ayo kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah online pada kesempatan yang baik ini. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan selalu menyertai jemaat-Mu. Tuhan selalu menyertai anak-anak Tuhan yang bergabung bersama kami dalam siaran online ini. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan juga kami tidak lupa berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Engkau lawati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Para kekasihku, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan, pertolongan, pemulihan dari Tuhan turun atasmu. Roh Kudus selalu menaungimu, berjalan bersamamu, dan saudara menikmati berkat Tuhan sampai puas umurmu bersama anak cucumu yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.